Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu bab 5 tentang cinta Nabi dan Rasul. Tahukah kalian siapakah Nabi dan Rasul itu? Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang telah diberi wahyu, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu tadi yang berisi perintah dan larangan. Nah, dalam Islam, anak-anak sekalian, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tentu dari ke-25 nabi tersebut tidak semuanya kita pelajari. Hari ini kita akan fokus pada pembelajaran tentang Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Nuh, yang ketiga adalah Nabi Hud. Yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ia diciptakan dari tanah. Tapi sebelum Nabi Adam ini diciptakan, Allah terlebih dahulu menciptakan dua makhluknya, yaitu malaikat dan juga iblis. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan iblis diciptakan Allah dari api. Dalam proses penciptaan Nabi Adam yang dari tanah, kemudian dibentuk sebaik-baiknya bentuk, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Setelah itu selesai, kemudian Allah ajarkan kepadanya nama-nama atau ilmu pengetahuan. Maka selesailah sudah penciptaan Adam dengan sempurna. Malaikat, iblis diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud tunduk kepada Nabi Adam kecuali iblis, karena iblis merasa dia lebih baik daripada Adam. Karena kesombongannya lah kemudian iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kesombongannya, iblis kemudian terusir dari surga. Tinggallah di dalam surga Nabi Adam dan juga tentu dengan malaikat yang sudah ada terlebih dahulu. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa, yang diminta untuk menemani Adam di dalam surga. Mereka boleh makan apa saja di dalam surga itu, kecuali buah khuldi. Mereka dilarang oleh Allah untuk mendekat bahkan memakan buah khuldi. Tapi karena bujukan iblis, rayuan iblis, dan godaan iblis, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa mendekat bahkan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah pun memberikan hukuman kepada mereka berdua. Mereka harus turun dari surganya Allah dengan terpisah satu sama lain. Kemudian setelah mereka terpisah, Nabi Adam menyesali perbuatannya, lalu memohon ampun kepada Allah, meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemberi ampun. Akhirnya Nabi Adam dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terpisah lama, akhirnya Allah pertemukan kembali mereka berdua di salah satu tempat yang kita sebut dengan Padang Arafah. Anak-anak sekalian, demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Adam. Sekarang kita akan memasuki kisah yang kedua, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang diutus Allah ke negeri Armenia. Pada saat itu penduduk Armenia banyak yang meninggalkan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang satu. Mereka lebih memilih menyembah berhala, menyembah api, dan lain sebagainya. Maka diutuslah Nabi Nuh untuk kembali mengajak mereka kepada ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang satu. Tapi mereka menolaknya. Nah, dalam masa yang sangat panjang tersebut, hanya sedikit sekali yang mau mendengarkan dan mau mengikuti ajakan daripada Nabi Nuh menyembah Allah yang satu. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat satu kapal besar di atas sebuah gunung
Karena Allah ingin timpakan satu bencana besar kepada penduduk yang durhaka kepadanya, yang tidak mau mengikuti ajakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Benar saja, Allah datangkan hujan besar. Bumi mengeluarkan mata air yang sangat banyak, yang mengakibatkan banjir besar yang menenggelamkan kota Armenia. Kemudian anak-anak sekalian, selamatlah kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya, karena mereka menaiki kapal yang mereka buat. Dan satu anak daripada Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an tidak bisa diselamatkan karena lebih memilih untuk tidak mengikuti ajakan daripada ayahnya, yaitu menyembah Allah yang satu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan memasuki Nabi yang ketiga. Nabi yang ketiga adalah Nabi Hud. Nabi Hud adalah salah satu Nabi yang diutus oleh Allah ke negeri Ad. Kaum Ad pada saat itu terkenal dengan kesombongannya, karena mereka merasa mampu membuat bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang indah. Dan karena kepandaian itu mereka melupakan Allah. Akhirnya mereka banyak menyembah apa yang mereka buat sendiri. Lalu diutuslah Nabi Hud kepada mereka untuk mengajak kembali mereka menyembah Allah yang satu. Dan mereka menolaknya sebagaimana nabi-nabi yang lain. Mereka menolak ajakan para nabi ini dan mereka tetap dengan kesombongannya. Akhirnya apa anak-anak sekalian? Allah timpahkan kepada mereka satu bencana yang besar, yaitu Allah rasakan kepada mereka udara yang sangat dingin dan angin topan yang sangat dahsyat selama 7 malam 8 hari. Akhirnya penduduk Ad pada saat itu dihancurkan. Selamatlah kemudian Nabi Hud alaihissalam beserta para pengikutnya. Kemudian anak sekalian, Nabi Hud alaihissalam ini pindah ke Hadratul Maut. Di sana dia berdakwah sampai akhir hayatnya. Baik, anak sekalian, demikianlah 3 kisah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaumnya masing-masing. Semoga kita tetap dalam bimbingan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu menyembah Allah yang satu, la ilaha illallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.